sore, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Suster Sisnawati Ginting, SFMA, Suster Misionaris Fransiskanis dari Asisi. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bermenung bersama dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 23 tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dari Injil hari ini saya mengambil kata 3K, yaitu kekayaan, kekhawatiran, dan kematian. Kekayaan. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, kita itu hanya berpikir tentang orang yang memiliki banyak uang, orang yang memiliki jabatan tinggi, dan orang yang terpandang. Dan dari kekayaan ini, saya terinspirasi oleh ilustrasi cerita di mana ada seorang petani yang memiliki ladang begitu luas. Si petani menanam jagung. Ketika jagungnya mulai berbuah, si monyet datang memburu jagung ini. Si petani kehabisan akal, tetapi suatu hari si petani mendapatkan ide. Dia membuka kelapa, membuat lubang hanya sebesar tangan si monyet dan memasukkan jagung ke dalam lubang ini. Dan si petani meletakkannya di ladang. Si monyet begitu tergiur dengan kelapa ini. Si monyet memasukkan tangannya. Si monyet terperangkap. Dia mencoba sekuat tenaga menggenggam jagung yang ada dalam kelapa itu. Dia tidak melepaskannya. Jika dia melepaskannya, mungkin dia akan selamat. Tetapi dia enggan untuk melepaskannya. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita masih seperti si monyet ini. Kita begitu enggan untuk melepaskan apa yang kita miliki. Karena keengganan itu, kita binasa. Kekayaan memang begitu menggiurkan. Yesus juga dicobai sama iblis. Dalam pencobaan yang ketiga, iblis menunjukkan kekayaan dunia ini serta kemegahannya. Dan iblis menginginkan agar Yesus menyembah dia. Hal yang menarik, Yesus menolak semua kekayaan itu. Dia hanya fokus pada satu hal, yaitu hanya menyembah Tuhan Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Memang hidup di dunia ini kita membutuhkan kekayaan. Tetapi jangan seperti Injil pada hari ini, di mana orang kaya ini yang begitu menimbun-nimbun kekayaannya, tidak peduli sama orang lain dan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kita memang telah bekerja keras. Kita pergi kerja pagi, pulang larut malam, dan bahkan waktu kita bersama keluarga itu sangat sedikit. Kita telah bekerja keras, kita telah begitu lelah. Tetapi ingat saudara-saudariku, pesan Yesus dalam Injil hari ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab apa gunanya itu semua jika kita kehilangan nyawa kita? Saudara-saudariku yang terkasih, memang banyak hal yang kita kejar di dunia ini. Kita begitu banyak mengharapkan yang terbaik dan menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Orang tua menginginkan agar semua anaknya sukses dan berharap jika dia setinggi menara dan mengharapkan anaknya itu setinggi langit. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat dari hidup Santo Fransiskus dari Asisi, di mana yang awal mulanya itu dia seorang kaya yang begitu berpesta pora.
dan begitu disukai oleh kawan-kawannya. Tetapi ketika pertobatannya, dia meninggalkan segala kekayaan itu dan hidup miskin di hadapan Allah. Dia begitu menikmati kehidupan ini dan sangat bersuka cita. Dan dalam hidup ini juga ada hal yang kita harus ingat. Dan dalam Injil hari ini juga Yesus menekankan kepada kita tentang kekhawatiran. Kita begitu banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup hari esok? Bagaimana dengan masa depan kita? Tetapi ingat saudara-saudariku, dalam Injil hari ini Yesus menegur kita. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Tetapi percayalah kepada Allah, bahwa Dia yang akan menyediakan untuk kita. Dan dari semua hal itu, kita juga harus mengingat akan ada kematian. Tidak ada satu orang pun yang luput dari kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktunya itu tiba. Marilah kita mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan segala kebaikan, mensyukuri segala anugerah yang kita miliki, dan mari kita keluar dari diri kita, membuka hati kita, membuka mata kita. Kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Memang saudaraku, 1001 alasan untuk kita berputus asa. Tetapi ingat, 1001 alasan untuk kita berharap. Janganlah hati kita ditutupi dengan rasa kekhawatiran. Janganlah hidup kita hanya mengejar kekayaan, tetapi mari mengubah dunia ini, mengubah pandangan kita akan Yesus Kristus. Demikian renungan saya hari ini. Terima kasih.